Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 7 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Bapa. Silahkan, Oma. Renungan pagi hari ini tanggal 7 Juni tahun 2020 berjudul Hukum Kasih. Ayat inti terdapat dalam Roma 13 ayat 10. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kristuslah yang telah mengumumkan hukum itu di atas gunung Sinai di tengah-tengah guntur dan nyala api. Kemuliaan Allah bagaikan api yang memusnahkan turun ke puncak gunung, dan gunung itu bergoncang atas kehadiran Tuhan. Rombongan besar orang Israel yang tiarap di atas tanah telah mendengar dengan kagum perintah-perintah suci dari hukum itu. Betapa berbedanya dengan suasana di atas bukit kebahagiaan itu. Di bawah langit musim panas, tanpa suara yang memecah kesunyian, kecuali kicauan burung-burung, Yesus menyatakan prinsip-prinsip kerajaannya. Namun Dia yang berbicara kepada orang-orang pada hari itu dengan penekanan-penekanan kasih telah membuka kepada mereka prinsip-prinsip hukum yang diumumkan di Sinai. Hukum yang diberikan di atas gunung Sinai adalah ucapan dari prinsip kasih, suatu pernyataan kepada dunia tentang hukum surga. Hukum itu ditabiskan di dalam tangan seorang perantara, diucapkan olehnya lewat kuasa siapa hati manusia dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Allah telah menyatakan maksud hukum itu kepada Dia, menyatakan kepada Israel, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Keluaran 22 ayat 31. Tetapi Israel belum merasakan sifat rohani dari hukum itu, dan terlalu sering penurutan mereka hanya sebagai ketaatan rupa dan upacara saja, bukan suatu penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Ketika Yesus dalam tabiat dan pekerjaannya menunjukkan kepada manusia sifat-sifat Allah yang suci, penuh kebaikan dan bersifat kebapaan, dan menunjukkan ketiadaan nilai dari penurutan upacara belaka, para pemimpin Yahudi tidak menerima atau memahami kata-katanya. Mereka berpikir bahwa Dia terlalu menganggap enteng akan tuntutan-tuntutan hukum itu. Dan ketika Dia tetapkan di hadapan mereka kebenaran-kebenaran dari perwujudan atau lambang upacara mereka yang ditetapkan ilahi, mereka hanya melihat luarnya saja, menuduh Dia berupaya untuk mengubahnya. Kata-kata Kristus, walaupun diucapkan dengan tenang, itu dikatakan dengan kesungguh-sungguhan dan kuasa yang menggerakkan hati orang-orang. Mereka mendengar pengulangan tradisi-tradisi dan tuntutan-tuntutan hambar dari para rabi, tetapi dengan sia-sia. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius 7 ayat 29. Orang Farisi mencatat perbedaan besar antara gaya ajaran mereka dengan ajaran Kristus. Mereka lihat
bahwa keagungan, kesucian, dan keindahan kebenaran dengan pengaruh yang dalam dan lemah lembut itu telah menguasai pikiran banyak orang. Khotbah di atas bukit, halaman 55 sampai 57. Terima kasih kepada Oma Tice atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, ada kutipan roh nubuat yang perlu kita baca kembali agar memahami mengapa Kristus yang umumkan hukum di Gunung Sinai, namun di Alkitab terkesan Allah Bapa yang menyampaikan. Science of the Times, Januari 9, 1879, paragraf 2, Nyonya White menyatakan, Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni surgawi bahwa Ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni surgawi. Pencipta agung adalah Allah Bapa, dan Bapa menciptakan segala sesuatu melalui anaknya. Baca juga 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 15-17, dan Ibrani 1 ayat 2. Jadi, anak Allah duduk di atas tahta kemuliaan yang adalah milik Bapanya. Allah Bapa mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan dirinya, sehingga kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapanya. Apa yang anak Allah firmankan atau katakan sama dengan dari perkataan atau firman Bapanya. Inilah maknanya jika kita membaca firman Allah. Kita bukan hanya mendengar suara anak, tetapi suara Bapanya. Sebab Yesus berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang Bapa perintahkan. Itu sebabnya bila anak bicara, itu sama dengan Bapanya berbicara. Ini penting kita pahami, karena umat Allah akan tertolong saat melihat dan membaca hubungan roh nubuat dengan Alkitab. Kemudian, dalam From Heaven with Love, halaman 70, paragraf 5, Nyonya White lanjutkan. Pada baptisan Juru Selamat, setan mendengar suara Jehovah yang bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang setelah Yesus datang, serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Roma 8 ayat 3, Bapa sendiri berbicara. Dia sebelumnya berkomunikasi dengan manusia melalui Kristus. Sekarang dia berkomunikasi dengan manusia di dalam Kristus. Sekarang jelas bahwa hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan. Jadi, sebelum Yesus turun menjelma menjadi manusia, Allah Bapa, yaitu Jehovah, berbicara melalui Kristus kepada manusia. Inilah yang terjadi pada peristiwa Musa menerima hukum dari Allah di Gunung Sinai. Allah yang berbicara tetapi melalui anaknya. Anak Allah sebagai juru bicara. Apa yang Bapa sampaikan, anak Allah lanjutkan kepada manusia. Tetapi setelah Yesus menjadi manusia, Allah Bapa berbicara di dalam anaknya. Allah Bapa di dalam anak. Bagaimana caranya? Perhatikan Alkitab jelaskan melalui ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Matius 3 ayat 16 berkata, Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Oleh karena hal ini, Yesus menyampaikan dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan Yesus jelaskan kepada Nikodemus makna daripada kehadiran roh Bapanya dalam dirinya.
Yesus katakan dalam Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah Bapa mengaruniakan rohnya kepada anaknya yang dia utus untuk menyampaikan firman-Nya. Sebab sebagaimana tadi dinyatakan, kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapanya, dan apa yang anak firmankan sama dengan apa yang Bapa firmankan. Dan itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bisa lihat saudara dalam Tuhan, saat Yesus dibaptiskan, Roh Allah Bapa turun ke atas Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, genaplah Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang dia baca di sinagog, sebagaimana dicatat dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Yang memang dinubuatkan tentang roh Tuhan ada padanya. Dan itulah yang Yesus jelaskan ke Nikodemus, bahwa Bapanya telah karuniakan rohnya kepada Yesus tanpa batas. Dan melalui rohnya itulah Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapanya. Oleh karena Bapa tinggal dalam Yesus melalui kehadiran rohnya, apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya, tetapi dari Bapanya. Inilah makna Bapa berbicara di dalam Kristus. Dan inilah sebabnya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita, sebab Bapa hadir bersama kita di dalam anaknya. Ini kebenaran penting yang umat Allah perlu pahami sehingga membantu umat saat membaca Alkitab dan roh nubuat. Mengapa kita perlu pahami tentang roh Allah ini? Dan apa hubungannya dengan hukum kasih? Testimonies for the Church volume 5 halaman 33 paragraf 1 menyatakan, mengasihi Allah dan manusia adalah tugas orang Kristen seutuhnya. Hukum kasih tertulis di atas loh-loh jiwa. Roh Allah diam di dalam dia dan karakternya muncul dalam perbuatan baik. Hukum kasih itu tertulis di atas loh-loh jiwa dan itu melalui berdiamnya roh Allah di dalam manusia. Apa hasilnya? Karakter manusia adalah karakter perbuatan baik. Bagaimana roh Allah bisa diam di dalam kita, manusia? Melalui anaknya. Dahulu, hukum kasih diberikan kepada Musa dalam 2 loh batu. Artinya hukum itu disampaikan melalui loh batu itu. Sifatnya fisik atau jasmani. Sekarang, hukum itu Bapa sampaikan di dalam loh jiwa. Artinya bersifat roh atau rohani. Itulah sebabnya yang hadir adalah roh Allah. Sebab melalui rohnya, Allah diam di dalam kita, dan itu terwujud melalui kehadiran roh anak Allah. Perhatikan dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Testimony for the Church nomor 32 halaman 116 paragraf 1 yang berbunyi, mengasihi Allah dan manusia adalah tugas orang Kristen seutuhnya. Hukum kasih tertulis di atas loh-loh jiwa. Roh Kristus diam di dalam dia dan karakternya muncul dalam perbuatan baik. Perhatikan kalimatnya sama persis dengan kutipan yang baru kita baca, dan kalimat roh Allah telah menjadi roh Kristus. Kenapa? Karena roh Allah hadir melalui anaknya. Menerima roh anak Allah itu sama dengan menerima roh Allah. Sebab kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapanya. Dan dengan menerima roh anak Allah, roh Kristus, hukum kasih tertulis di atas loh-loh jiwa dan karakter kita diubahkan. Ini penting kita pahami karena renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 173 paragraf 3. Ketika Yesus dalam tabiat dan pekerjaannya menunjukkan kepada manusia sifat-sifat Allah yang suci, penuh kebaikan dan bersifat kebapaan, dan menunjukkan ketiadaan nilai dari penurutan upacara belaka, para pemimpin Yahudi tidak menerima atau memahami kata-katanya. Ingat, hukum Allah adalah salinan karakter Bapa, dan dengan Yesus menunjukkan karakter Allah kepada manusia, maka dengan sendirinya Yesus menyatakan hukum Bapanya.
Dan ini Yesus mampu hidupkan oleh karena roh Bapanya ada di dalam dia. Hukum itu tertulis di loh jiwanya dan karakternya sama dengan karakter Bapa. Bagaimana dengan kita? Kita bisa juga asal mau menerima roh anak Allah, roh Kristus. Sebab oleh roh Kristuslah hukum itu ditulis pada loh jiwa kita dan karakter kita serupa dengan Kristus. Dan bila serupa dengan Kristus, maka itu artinya karakter kita serupa dengan Bapanya. Itulah sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam This Day with God, halaman 96, paragraf 6, yang berkata, melalui kuasa Roh Kristus yang mengubahkan, kita diubah dalam hati dan kehidupan. Kata-katanya terukir di loh jiwa, dan kita adalah saksi-saksinya, mewakili dia dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan ini penting kita pahami. Sebagaimana hukum kasih yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai ditulis oleh Allah sendiri, demikian juga dengan hukum kasih yang tertulis di loh jiwa kita. Bukan manusia yang tulis, tetapi roh anak Allah yang tinggal dalam hati kita yang menulis kata-kata hukum kasih itu. Karena hukum itu adalah salinan karakter Allah, maka yang menulis adalah Allah. Sebab itu adalah karakternya. Karakter kita diubahkan serupa dengan Allah di dalam anaknya bila memiliki hukum kasih itu dalam hidup kita. Sebab ada umat Allah yang merasa bahwa dengan dia menghafalkan 10 hukum, maka dia membantu Allah dalam menuliskan hukumnya di dalam hatinya. Ingat, hukum Allah yang tulis Allah sendiri. Bahkan pada pemberian yang pertama, Allah sendiri yang sediakan batunya. Tetapi karena insiden penyembahan berhala di kaki Gunung Sinai, maka Musa perlu siapkan batu yang berikutnya pada pemberian yang kedua. Tetapi yang menulis tetap Allah. Inilah pentingnya memahami hubungan antara hukum kasih yang dulu tertulis di loh batu atau secara fisik, dan sekarang tertulis di loh jiwa atau secara roh. Sebab dulu Bapa berbicara melalui anaknya, tetapi sekarang di dalam anaknya. Bagaimana caranya untuk tinggal di dalam anak? Melalui kehadiran rohnya yang kudus. Maka hidup kita, karakter kita diubahkan menjadi saksi bagi Kristus akan hukum kasih-Nya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting ini, sehingga kami memahami mengapa Kristus yang berbicara kepada kami dahulu dan sekarang. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami bahwa Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan biarlah melalui kehadirannya dalam hati kami, hukum-Mu, hukum kasih, tertulis dalam hati kami, hidup kami diubahkan. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.